Hai guys, di video kali ini saya akan membahas mengenai tips atau cara ke luar negeri bagi pemula. Jadi buat kalian traveler pemula atau pertama kali mau ke luar negeri, kalian wajib nonton video aku yang ini. Bagaimana proses untuk terbang ke luar negeri, mulai dari apa saja yang harus kalian siapkan, kemudian bagaimana proses saat check-in, setelah check-in, pada saat kalian masuk melalui imigrasi, pertanyaan apa saja, kemudian pada saat kalian transit, dan pada saat kalian sampai di negara tujuan, itu akan saya bahas di video ini, so stay tune. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan bagi traveler pemula adalah kalian harus menyiapkan dokumen kalian, menyiapkan dokumen seperti paspor atau visa. Jadi paspor ini wajib bagi semua orang yang mau ke luar negeri, dan visa ini tidak diwajibkan bagi kalian yang mau traveling ke negara yang tidak membutuhkan visa. Jadi kalian yang mau traveling ke benua Asia itu tidak membutuhkan visa, namun kalian yang mau traveling ke Eropa atau Amerika atau Australia dan beberapa negara lainnya itu kalian wajib untuk mengapply visa terlebih dahulu. Kemudian dokumen yang kedua yang kalian harus siapkan adalah kalian harus menyiapkan e-tiket kalian, entah itu kalian print atau kalian siapkan di handphone kalian. Jadi sebelum kalian berangkat itu disiapkan dulu. Kemudian langkah selanjutnya adalah kalian harus mengikuti aturan tentang larangan barang di bagasi. Jadi ada beberapa barang yang kalian tidak bisa bawa untuk naik di pesawat. Kemudian selanjutnya kalian harus memperhatikan barang bawaan kalian. Jangan membawa barang terlalu banyak, karena jangan sampai kalian over bagasi. Kalian cek dulu nih, kalian naik pesawat apa, misalnya Qatar atau Singapore Airlines. Kalian cek dulu itu minimal membawa barang itu minimal berapa kilogram. Kemudian selanjutnya yang kalian harus perhatikan adalah kalian harus datang di bandara minimal 3 jam sebelum keberangkatan kalian. Jadi misalnya penerbangan kalian itu jam 12 siang, kalian tuh harus datang jam 9, minimal jam 9. Jangan sampai kalian pikir itu domestik, karena kalau domestik itu kan kalian bisa minimal 2 jam ya. Kalau internasional kalian datang minimal 3 jam, kalau bisa lebih awal dari 3 jam, karena kadang kalian ngantri untuk check-in dan juga kalian harus melewati imigrasi. Dan pada saat kalian check-in itu kadang agak ribet, jadi kadang nanya ini, nanya dokumen ini dan itu. Makanya lebih baik kalian datang lebih awal di airport. Jadi biar kalian juga nggak terburu-buru dan kalian lebih santai. Kemudian selanjutnya adalah kalian harus mengikuti prosedur check-in untuk mendapatkan boarding pass. Jadi pada saat kalian sampai di airport, kan ada petugas yang bertugas untuk memverifikasi tiket kalian dan vaksin kalian. Dan juga surat PCR test kalau misalnya negara tujuan kalian itu mengharuskan PCR test. Jadi setelah diverifikasi dan kalian disetujui untuk masuk, maka kalian mencari counter maskapai penerbangan kalian. Misalnya kalian naik lewat Singapore Airlines atau Garuda, maka kalian langsung cari counter Garuda, dan setelah itu kalian antri untuk melakukan check-in. Pada saat check-in, kalian harus menunjukkan paspor kalian atau visa kalau kalian butuh visa. Kemudian juga menunjukkan vaksin kalian dan PCR test kalian kalau negara tujuan itu mengharuskan PCR. Dan ada beberapa maskapai pada saat check-in itu meminta untuk menunjukkan tiket pulang. Jadi alangkah baiknya kalau kalian booking tiket pulang terlebih dahulu. Tapi kalau memang kalian tidak tahu kapan mau pulang, kalian bilang aja ke petugas yang menangani kalian pada saat check-in. Setelah itu bagasi kalian akan ditimbang. Jika kalian tidak over bagasi, maka kalian akan diberikan boarding pass sama petugas. Jadi kalau kalian transit, kalian akan mendapatkan 2 boarding pass. Jadi boarding pass-nya disimpan ya, dua-duanya jangan sampai hilang. Karena kalau misalnya boarding pass kalian yang untuk transit itu hilang,
itu bisa jadi masalah karena kalian di Singapura itu sudah tidak check-in lagi. Jadi kalian simpan baik-baik boarding pass kalian ya guys. Setelah kalian mendapatkan boarding pass, kalian akan melewati pemeriksaan barang-barang yang akan kalian bawa. Dan setelah semuanya lancar, maka kalian akan ke bagian imigrasi. Nah, pada saat kalian di imigrasi, kalian harus memperlihatkan boarding pass kalian dan tiket kalian. Nah, pada saat di imigrasi apa saja yang ditanyakan? Jadi, ada beberapa hal yang sering ditanyakan. Yang pertama adalah mau ke negara tujuan itu dalam rangka apa? Kemudian yang kedua itu kalian sama siapa? Yang ketiga itu kalian berapa lama untuk stay di sana dan kalian tuh pulangnya kapan. Kemudian kadang ditanya juga, kamu udah ada tiket pulang belum? Kalau misalnya belum, kadang tuh disarankan untuk beli dulu ataupun ada yang diloloskan. Dan setelah itu maka kalian langsung aja ke pintu keberangkatan kalian. Nah, setelah kalian udah sampai di gate yang dituliskan di boarding pass kalian, kalau misalnya masih lama, kalian bisa beli minum dulu atau kalian bisa makan dulu, tapi kalian harus mendengarkan jika ada pengumuman ya. Selanjutnya adalah kalian harus duduk sesuai dengan nomor kursi kalian. Nah, jadi setelah kalian masuk di pesawat, kalian harus duduk di kursi kalian sesuai dengan nomor kursi kalian. Jangan sampai kalian 2F dan ternyata kalian duduknya di 2G. Nah, selanjutnya adalah khusus buat yang transit. Kalau misalnya kalian transit, pada saat kalian sudah landing di, misalnya kalian transit di Singapura. Pada saat kalian sudah landing di Singapura, kalian turun, kalian cari tuh tulisan transit. Kalau ada tulisan transit, kalian langsung mengikuti aja tuh petunjuk itu. Jadi pada saat transit kalian tidak perlu lagi untuk pengambilan bagasi ya. Nah, kalian ambil boarding pass kalian, kemudian kalian cek nomor penerbangan kalian, dan kemudian kalian lihat tuh di papan yang kayak gini. Nah, lihat di papan yang kayak gini, itu akan ada nomor penerbangan kalian, tujuan, misalnya tujuan Thailand, itu akan ada tulisan. Tapi nggak selalu muncul ya, itu akan ganti-ganti yang muncul itu ya. Jadi kalian tunggu aja dan kalian lihat jelas, itu akan ada tulisan gate-nya. Kalian nunggu di gate mana. Setelah itu, kalian langsung aja ke gate tersebut dan kalian menunggu. Pada saat sudah waktunya berangkat, kalian akan disarankan untuk masuk di pesawat. Nah, sebenarnya cukup simpel sih buat yang transit ini ya. Dan setelah itu, buat kalian semua yang bagi pemula, kalau kalian sudah sampai di negara tujuan kalian, kalian turun. Setelah itu, biasanya sih ada tulisan pengambilan bagasi. Kalian ikutin aja itu. Namun sebelum ke pengambilan bagasi, kalian harus ke imigrasi dulu. Nah, setelah kalian sampai di imigrasi, di negara tujuan kalian, akan ditanya nih, kalian datang sama siapa, dalam rangka apa, berapa lama, dan pulangnya kapan. Jadi sama kayak pada saat di imigrasi di Indonesia. Pertanyaannya sama, setelah kalian lolos, paspor kalian akan di-stamp. Setelah itu, kalian boleh lanjut ke bagian bagasi. Namun, buat kalian yang traveler baru, kalian disarankan untuk menukar uang kalian terlebih dahulu, bisa ditukar di airport, ataupun kalian bisa mengambil di ATM yang tersedia di luar negeri. Yang penting ATM kalian itu bisa digunakan di luar negeri ya. Kemudian selanjutnya adalah kalian bisa membeli kartu di luar negeri. Jadi pada saat sebelum kalian keluar airport itu akan ada deretan penjual kartu, kalian bisa beli aja di situ. Dan setelah itu kalian cari transport buat ke hotel atau ke tempat kalian stay. Jadi itu dia guys cara atau tips untuk traveling ke luar negeri. Sebenarnya cukup simple. Kalau misalnya kalian sendiri pun kalian nggak perlu takut. Kalau kalian ada apa-apa, misalnya kalian bingung, kalian langsung aja tanya sama petugas yang ada di airport. So, itu dia guys yang bisa saya sharing mengenai
cara untuk traveling ke luar negeri bagi pemula. Semoga video ini membantu buat kalian yang pertama kali untuk terbang ke luar negeri. Jangan lupa di subscribe buat kalian yang baru pertama gabung di video aku agar kalian tidak ketinggalan mengenai info-info terbaru mengenai perjalanan luar negeri. So, thank you so much udah nonton and see you guys on next video. Bye-bye!